Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya pinjam dari gas. Ya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Logika berjalan dong, Pak. Udah ya. Ya, akal saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Seorang ibu dikabarkan meninggal dunia setelah mengantri LPG 3 kg. Harga gas melonjak karena dianggap langka. Sementara pedagang kecil kehilangan pemasukan akibat ketidakpastian pasokan. Namun di tengah kekacauan ini, kebijakan yang semula diterapkan dengan penuh urgensi justru dibatalkan begitu saja. Apakah ini murni kesalahan dalam perencanaan kebijakan? Atau ada dinamika lain yang lebih besar di baliknya? Dari sudut pandang manajemen risiko, pola seperti ini tidak hanya berisiko bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kepastian regulasi. Karena dalam setiap kebijakan, mitigasi risiko yang tidak tepat juga bisa menciptakan risiko baru, yang dampaknya justru lebih luas dan tidak terduga. Halo semuanya, saya Ade Waskita. Selamat datang di Lensa Risiko, tempat kita membahas strategi dan solusi praktis untuk menghadapi tantangan bisnis dari sudut pandang manajemen risiko. Kali ini, kita akan membahas kronologi kasus LPG ini, mengenali pola berulang yang sering terjadi, mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas hal ini, kemudian mencoba mencari solusi bagaimana agar permasalahan seperti ini tidak terulang lagi. Kronologi dari larangan sampai kekacauan pasar. Pada 1 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan larangan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Kebijakan ini sebenarnya adalah langkah kementerian untuk memitigasi risiko subsidi tidak tepat sasaran dan harga jual di atas ketentuan yang sudah terlanjur terjadi, alias sebenarnya penyelesaian atas permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Namun sepertinya kurang memperhitungkan risiko lain yang kemudian muncul, yaitu kepanikan masyarakat karena mengira gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan. Pedagang eceran protes karena kehilangan pendapatan dari penjualan gas LPG 3 kg. Banyak pedagang libur jualan karena tidak bisa mendapatkan gas LPG 3 kg dengan mudah. Masyarakat sebenarnya harus merogoh kocek lebih dalam karena membeli gas di pangkalan areanya jauh, butuh ongkos tambahan. Banyak juga yang ditolak membeli gas karena KTP tidak terdaftar di pangkalan resmi. Banyak masyarakat termasuk korban bencana alam yang akhirnya terpaksa memasak menggunakan Magicom karena sulit mendapatkan gas LPG 3 kg yang langka. Dan yang paling parah adalah antrean panjang membeli gas LPG 3 kg di pangkalan resmi memakan korban jiwa. Gas sudah dapat, dijemput pulang, dan meninggal. Seiring dengan meningkatnya respon publik, kebijakan ini mulai dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Diberlakukan pada 1 Februari 2025, kemudian dicabut pada 4 Februari 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah sosok yang memiliki rekam jejak panjang di dunia kebijakan dan ekonomi. Sebelumnya, beliau pernah menarik perhatian publik melalui berbagai pernyataannya, termasuk dalam forum-forum nasional. Kini namanya kembali menjadi sorotan seiring dengan kebijakan yang menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Dalam dinamika pemerintahan, respons terhadap kebijakan yang diimplementasikan menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat. Evaluasi serta penyempurnaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat menjadi langkah konstruktif dalam memastikan stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola yang ada. Pola berulang, ini bukan pertama kalinya. Ketidakpastian dalam kebijakan bukanlah hal baru. Sebelumnya, rencana kenaikan PPN 12% sempat menuai respon luas sebelum akhirnya hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Di sektor energi, perubahan kebijakan juga kerap terjadi dalam waktu singkat, seringkali tanpa sosialisasi yang memadai.
Akibatnya, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait di lapangan harus menghadapi ketidakpastian dalam proses implementasinya. Pola seperti ini terus berulang. Pemerintah mengumumkan kebijakan tanpa transisi yang jelas. Masyarakat merespon dengan kepanikan dan protes. Presiden turun tangan dengan revisi atau penyesuaian. Dan akhirnya menteri memberikan klarifikasi atau permintaan maaf. Apakah ini sekedar ketidakpastian dalam perencanaan kebijakan atau ada pola komunikasi tertentu yang sengaja diterapkan? Jika setiap regulasi terus mengalami revisi setelah publik bereaksi, maka muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Sejauh mana analisis risiko dan perencanaan kebijakan dilakukan sebelum aturan itu diumumkan? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan yang muncul di masyarakat. Dalam dinamika kebijakan publik, wajar jika muncul berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Seperti, apakah ini sekedar kekeliruan teknis atau ada faktor lain yang melatar belakanginya? Apakah ini bagian dari pola tertentu di mana suatu kebijakan kontroversial diberlakukan, lalu kemudian dibatalkan untuk menciptakan kesan bahwa intervensi pemimpin tertinggi membawa solusi? Ataukah ada aspek kajian risiko dan analisis dampak yang belum diperhitungkan secara menyeluruh? Dampak dari ketidakpastian regulasi. Dari sudut pandang manajemen risiko, pola semacam ini mencerminkan ketidakpastian regulasi yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Keputusan yang tidak diiringi dengan perencanaan mitigasi yang matang berisiko menimbulkan gejolak baik di sektor bisnis maupun sosial. Ketidakpastian kebijakan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat luas, tetapi juga berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang stabil sebelum menanamkan modalnya. Kebijakan yang berubah-ubah tanpa kajian risiko yang jelas dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kredibilitas regulasi di Indonesia. Mari kita ingat apa yang terjadi pada Tesla dan Apple yang batal menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dalam konteks global, negara yang memiliki regulasi tidak konsisten cenderung dipandang sebagai pasar berisiko tinggi. Hal ini dapat menyebabkan modal asing mencari alternatif di negara lain yang lebih stabil secara regulasi dan memiliki kebijakan yang lebih prediktif. Akibatnya, daya saing investasi di Indonesia dapat melemah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk memastikan iklim investasi yang kondusif, pemerintah perlu memperkuat pendekatan risk-based decision making, di mana setiap kebijakan didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif, mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya lebih efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dan investor untuk tetap berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanggung jawab dan evaluasi kepemimpinan. Presiden sebagai pemimpin pemerintahan memiliki kewenangan dalam menentukan jajaran pembantunya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ketika suatu kebijakan menimbulkan ketidakpastian yang berulang tanpa mitigasi yang memadai, wajar jika memunculkan aspirasi publik terkait perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perumusannya. Dalam prinsip manajemen risiko, kejelasan dalam pengambilan keputusan dan langkah mitigasi yang terstruktur merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berorientasi pada solusi, setiap tantangan dalam implementasi kebijakan dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga menciptakan keseimbangan antara tujuan strategis pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Sebelum kita masuk ke solusi berbasis manajemen risiko, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang memahami pentingnya kebijakan yang terukur dan berbasis data. Dukungan Anda membantu kita terus menghasilkan analisis yang tajam dan solutif. Solusi berbasis manajemen risiko. Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak? Disinilah pentingnya risk management. Terdapat beberapa langkah yang seharusnya diterapkan untuk menghindari kesalahan kebijakan dan memitigasi dampak yang tidak diinginkan. Yang pertama, gunakan risk-based decision making. Pendekatan berbasis risiko memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap potensi dampak dan konsekuensinya. Langkah-langkah yang diperlukan. Identifikasi dan analisis risiko berbasis data. Sebelum kebijakan diterapkan, perlu ada kajian risiko yang komprehensif, melibatkan analisis data historis, proyeksi dampak, serta masukan dari pemangku kepentingan. Berikutnya, lakukan impact assessment, penilaian dampak. Evaluasi risiko tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, kesiapan infrastruktur, serta mekanisme mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi potensi gejolak di masyarakat. Yang kedua, terapkan kebijakan secara bertahap. Perubahan kebijakan yang signifikan sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk mengurangi potensi disrupsi. Beberapa langkah yang dapat diterapkan. Pilot project di wilayah terbatas. Sebelum diterapkan secara luas, kebijakan dapat diuji coba terlebih dahulu di beberapa daerah sebagai proyek percontohan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tantangan operasional dan melakukan perbaikan sebelum kebijakan diberlakukan secara nasional. Evaluasi dan penyesuaian sebelum implementasi penuh. Hasil dari uji coba harus dievaluasi secara menyeluruh. Jika ditemukan kendala atau risiko yang signifikan, kebijakan dapat disesuaikan sebelum diterapkan secara luas. Yang ketiga, transparansi dan komunikasi publik yang jelas. Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sosialisasi yang komprehensif. Sebelum kebijakan dijalankan, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaannya. Penyediaan informasi dan solusi alternatif. Jika kebijakan berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi kelompok tertentu, pemerintah harus menyediakan solusi alternatif yang realistis. Misalnya dalam konteks distribusi gas bersubsidi, harus ada mekanisme transisi yang jelas bagi pengecer dan konsumen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, kebijakan dapat dirancang dengan lebih matang, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko implementasi yang gagal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Kesimpulannya, jangan sampai ini terulang lagi. Blunder kebijakan ini bukan sekedar persoalan LPG 3 kg, tetapi mencerminkan sebuah pola pengambilan keputusan yang masih diwarnai oleh ketidakpastian regulasi. Ketidakpastian semacam ini tidak hanya berdampak pada satu sektor, tetapi berpotensi memberikan efek domino terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dalam sebuah sistem pemerintahan yang efektif, setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian risiko yang matang, transparansi yang tinggi, serta komunikasi yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Regulasi yang diterapkan tanpa perhitungan risiko yang memadai tidak hanya menimbulkan kebingungan di lapangan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui evaluasi yang komprehensif, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan sosial dapat tetap terjaga, serta tercipta kepastian hukum yang mendukung iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana menurut Anda?
Apakah ini sekedar blunder kebijakan atau ada pola yang lebih besar di baliknya? Apakah kita akan terus melihat regulasi yang berubah-ubah tanpa perencanaan matang di masa depan? Ataukah sudah saatnya ada mekanisme yang lebih transparan dan terukur dalam setiap pengambilan keputusan? Suara Anda penting. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang memahami pentingnya kepastian dalam regulasi. Karena kebijakan yang baik harus melindungi, bukan membingungkan. Saya Dewas Kita, terima kasih telah mengikuti Lensa Risiko. Tentunya saya berharap pembahasan ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.